Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azkili Najar dengan NRP 22 2024 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Haj dengan NRP 22 2024 142. Perkenalkan, nama saya Daril Hamidan dengan NRP 22 2024 146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Trayuna dengan NRP 22 2024 159. Definisi transportasi berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah sistem transportasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan utama untuk 1. Mengurangi dampak lingkungan, meminimalkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, kebisingan, dan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. 2. Efisiensi energi, mengoptimalkan konsumsi energi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau berbasis energi terbarukan. 3. Aksesibilitas dan inklusivitas, memastikan akses transportasi yang terjangkau, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan. 4. Mendorong moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum yang efisien. Dengan kata lain, transportasi berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan mobilitas yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, mendukung kesejahteraan manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan. Latar belakang. Bus Rapid Transit BRT Metro Bandung adalah sistem transportasi publik berbasis bus di Kota Bandung yang dirancang untuk menyediakan layanan transportasi massal yang cepat, efisien, dan nyaman. BRT ini menggunakan jalur khusus koridor agar bus dapat melaju tanpa terhambat oleh kemacetan lalu lintas, mirip dengan konsep kereta ringan tetapi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Lalu, untuk waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya dijadwalkan dimulai pada tahun 2025 dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2027. Pembangunan ini meliputi jalur khusus, halte rambu-rambu, depo, dan sistem pendukung lainnya. Selama periode ini, sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan untuk mendorong penggunaan mode transportasi BRT. Untuk biaya proyek operasional BRT diperkirakan mencapai 121 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Barat. Kedepannya direncanakan adanya pembagian biaya operasional dengan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Bandung Raya. Lokasi dan rute BRT mencakup wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Bandung, Cimahi, Padalarang, hingga Sumedang. Terdapat 6 rute utama yang dilayani, antara lain yang pertama dari Terminal Lewi Panjang menuju Soreang, yang kedua dari Kota Baru Parahyangan menuju Alun-Alun Bandung, yang ketiga dari BEC menuju Bale Endah, yang keempat dari Terminal Lewi Panjang menuju Dago, yang kelima dari Dago menuju Jatinangor, dan yang terakhir dari Terminal Lewi Panjang menuju Majalaya. Dan yang terakhir, tarif penumpang untuk layanan BRT adalah Rp4.900 untuk penumpang umum dan Rp2.000 untuk pelajar, mahasiswa, serta lansia. Tarif ini ditujukan agar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterkaitan dengan infrastruktur berkelanjutan. Rapid Transit BRT Bandung memiliki keterkaitan erat dengan konsep infrastruktur berkelanjutan karena proyek ini dirancang untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan, efisien, dan mendukung keberlanjutan Kota Bandung. Berikut adalah penjelasan hubungan antara BRT Bandung dan infrastruktur berkelanjutan. Yang pertama, pengurangan emisi karbon. Kedua, pemanfaatan jalur khusus. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pendukung. Yang keempat, efisiensi ruang kota. Yang kelima, mendorong mobilitas berkelanjutan. Dan yang terakhir, mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Untuk kontribusi SDGs-nya yaitu yang pertama, SDGs 7, energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy. Target terkait meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi, dan juga penggunaan bus berbasis listrik atau teknologi rendah emisi, mendukung transisi ke yang lebih bersih, memaksimalkan efisiensi energi dalam sistem transportasi massal dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan yang kedua, SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur atau Industry, Innovation, and Infrastructure. Target terkait membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung inovasi, dan memastikan akses yang adil. Dan juga pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, tangguh, dan inklusif, meningkatkan akses masyarakat terutama di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani oleh transportasi publik. Dan yang ketiga, SDG 11, Kota dan Komunitas Berkelanjutan atau Sustainable Cities and Communities. Target terkait menyediakan akses transportasi umum yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan, dan juga memberikan solusi transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan di Kota Bandung, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat kota melalui mobilitas yang baik. Dan yang keempat yaitu SDGs 13, Penanganan Perubahan Iklim atau Climate Action. Target terkait mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi dengan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum berbasis energi bersih, membantu Bandung berkontribusi pada target nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan Paris Agreement. Stakeholder yang terkait dengan Bus Rapid Transit atau BRT Bandung melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah Kota Bandung sebagai pelaksana utama bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi publik di kota. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Bandung mengatur perencanaan, operasional, dan evaluasi sistem BRT. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mendukung kebijakan nasional terkait pengembangan transportasi massal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan koordinasi dan dukungan untuk proyek yang melibatkan lintas kabupaten atau kota. 2. Operator transportasi. Pengelola. Perusahaan pengelola BRT jika ada perusahaan swasta atau BUMD yang menjadi operator angkutan kota yang rutenya mungkin tumpang tindih dengan BRT dan perlu penyesuaian. 3. Swasta. Investor. Pihak swasta yang terlibat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur BRT seperti halte atau jalur khusus, pengelolaan iklan, mengelola media iklan di halte bus atau BRT. Penyedia teknologi. Perusahaan yang menyediakan sistem pembayaran elektronik, pemantauan GPS, atau teknologi manajemen armada. Yang keempat ada akademisi dan konsultan. Universitas atau lembaga penelitian yang memberikan suatu terkait desain rute, teknologi, atau kebijakan transportasi. Konsultan transportasi yang membantu dalam studi kelayakan dan implementasi. 5. Komunitas dan masyarakat. Pengguna BRT, masyarakat yang menggunakan transportasi ini sebagai moda perjalanan. Komunitas transportasi, kelompok masyarakat yang peduli pada isu transportasi seperti pegiat lingkungan dan pemerhati transportasi. Warga terdampak, penduduk yang tinggal di sekitar jalur BRT yang mungkin terkena dampak konstruksi atau operasional. 6. Lembaga pendukung. Organisasi yang mendukung pengembangan transportasi publik ramah lingkungan. Bank Dunia atau lembaga donor lainnya. Jika terdapat dukungan pendanaan atau hibah untuk pembangunan BRT, kolaborasi antara pihak
Ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi dan operasional sistem BRT Bandung. Kelanjutan proyek BRT Bandung Raya. Baik, saya akan menjelaskan kelanjutan proyek BRT Bandung Raya atau Metro Jabar. Proyek BRT Bandung Raya atau Metro Jabar Trans direncanakan mulai pembangunan tahap awal pada 2025 dengan jalur khusus sepanjang 21 km melintasi Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Proyek ini mencakup 34 stasiun, 768 halte, dan 500 armada bus dengan target operasi penuh pada 2027. BRT Bandung Raya diharapkan menyediakan transportasi yang nyaman, terjangkau, dan mengurangi kemacetan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon. Menurut pengamatan kami, sejauh ini proyek Rapid Bus di Bandung masih kurang efektif dikarenakan masih banyak masyarakat sekitar yang menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu, kami berharap kedepannya bus Rapid ini bisa berkembang lebih maju agar mengurangi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui mobilitas yang lebih baik. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.